Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fidarwati dengan NPM 1940302051. Di sini saya akan melakukan simulasi praktikum elektronika daya untuk percobaan 3, yaitu AC/DC rectifier. Untuk percobaan pertama yaitu percobaan penyearah setengah gelombang, di mana bentuk rangkaiannya yaitu seperti pada rangkaian nomor 2 di sini, dan kita di sini menggunakan software PSIM. Kita langsung saja masuk ke softwarenya. Ini dia menggunakan sumber AC, kemudian tristor, untuk membalikkan kaki gate-nya kita mengklik flip the selection vertical seperti ini. Kemudian kita menggunakan resistor dan gating block. Resistor, gating block. Setelah itu kita tambahkan voltmeter, untuk yang voltmeter 2 nodes 2 untuk input dan output. Setelah itu kita langsung merangkai dengan mengklik drive a wire. Setelah itu kita beri nilai untuk tegangan sumbernya itu 311 volt, kemudian tahanannya 12 ohm, dan untuk gating blocknya frekuensinya 50 Hz. Dan kita display. Resistornya 12 ohm. Untuk sudut penyalaannya di sini 0 sampai 180 derajat.
Setelah kita selesai merangkai, langsung saja kita melihat dulu perintahnya untuk sudut penyalaan. Sini kita akan mulai untuk sudut penyalaan 10 sampai 180 derajat. Oke, run. Sebelumnya kita akan masuk ke simulation control untuk mengatur jumlah gelombang yang akan dihasilkan nanti. Sini saya menggunakan 0,05. Setelah itu kita jalankan. Tambah. Baiklah, di sini sudah terlihat ya bagaimana bentuk gelombangnya. Untuk gelombang inputnya di sini itu bernilai 311 volt dan bentuk gelombangnya di sini sinus. Kemudian untuk tegangan pada gate-nya di sini ini berbentuk kotak, dimana karena kita menggunakan sudut penyalaan 10 sampai 180 derajat, maka pada saat sudut 0 sampai 10 dia akan off, seperti pada gelombang yang terpotong di sini dia akan off. Kemudian sudut penyalaan 10 sampai 180 dia akan on. Sama halnya seperti hasil gelombang pada tegangan outputnya. Di sini kita bisa melihat hanya ada gelombang pada siklus positif, sementara untuk siklus negatif itu sendiri terpotong. Mengapa terpotong? Karena di sini dia menggunakan dioda atau SCR. Fungsi dari SCR sendiri adalah untuk menyearahkan, dimana gelombang AC ini akan disearahkan sehingga menghasilkan setengah gelombang di sini. Jadi gelombang AC ini akan disearahkan menjadi setengah gelombang, menghasilkan gelombang atau tegangan DC. Kemudian kita akan mengubah sudut penyalaannya menjadi 90 sampai 180 derajat. Sini kita ubah menjadi 90. Kemudian kita jalankan. Karena di sini menggunakan sudut penyalaan 90 sampai 180 derajat, maka terlihat pada gelombang output di sini dari sudut 0 sampai 90 derajat dia akan off, kemudian dari sudut 90 derajat sampai 180 derajat dia akan on. Sama halnya seperti tegangan pada gate. Kemudian kita akan melihat bagaimana RMS-nya. Mana di sini untuk tegangan pada gate itu adalah 0,54 volt dan tegangan output yang dihasilkan yaitu 1,203 dikali 10 pangkat 2 atau 120 volt. Kemudian tegangan inputnya di sini yaitu 2,199 atau 219 volt. Hampir mendekati 220 ya, hanya selisih sedikit. Kemudian ketika sudut penyalaannya kita ubah ke 135 sampai 180 derajat. Ini kita ubah sampai 180.
Jadi gelombang yang dihasilkan di sini semakin kerucut untuk tegangan outputnya, karena dari sudut 0 sampai 135 derajat dia off, kemudian dari 135 sampai 180 dia on. Kita akan melihat bagaimana VRMS-nya. Dimana VRMS-nya di sini yaitu sebesar 51,2 volt. Kemudian untuk tegangan pada gate-nya yaitu 0,3 volt dan tegangan inputnya di sini 219 volt. Jadi kita dapat menyimpulkan bahwa semakin besar nilai sudut penyalaan yang diberikan, maka tegangan output dan tegangan pada gate yang dihasilkan itu akan semakin menurun. Selanjutnya kita akan ke percobaan berikutnya, cobaan 3 bagian kedua. Mohon maaf, saya akan mencoba rangkaian ketika menggunakan kapasitor. Ini kita tambah kapasitor. Untuk nilai kapasitor di sini kita akan menggunakan 2200 mikrofarad. 2200 mikrofarad. Kemudian kita display. Dan kita jalankan. Ini kita akan menggunakan sudut penyalaan 90 sampai 180 derajat. Kita run simulation. Jadi ketika gelombang ini on atau si SCR on, kita bisa melihat di sini gelombangnya yaitu naik kemudian turun, karena di sini disarahkan, maka pada siklus negatif dia akan terpotong dan hanya akan bernilai 0. Namun di sini gelombangnya tidak sampai bernilai 0 karena seperti yang kita ketahui bahwa fungsi dari kapasitor ini adalah menyimpan energi sementara. Jadi di sini terdapat tegangan juga. Kemudian kita akan mengganti sudut penyalaannya. Kemudian kita akan melihat bagaimana bentuk gelombang yang dihasilkan. Sebelumnya kita akan melihat bagaimana VRMS-nya. Di sini dapat dilihat bahwa tegangan gate yang dihasilkan sebesar 0,5 volt, kemudian tegangan outputnya yaitu 220 volt. Baiklah, kita akan mengubah nilai DATIC. Mohon maaf, maksud saya kita akan mengubah nilai kapasitornya menjadi 330 milifarad. 330 milifarad. Jalankan. Jadi dari hasil gelombang ini kita bisa melihat perbedaannya dengan hasil gelombang pada nilai kapasitor sebelumnya. Jadi kita bisa melihat bahwa pada tegangan output di sini sudah menghasilkan gelombang yang lurus, yang mulus, tidak terdapat riak. Dalam artian di sini tegangan gas yang dihasilkan sudah baik ya, sudah baik. Kemudian kita bisa melihat RMS-nya. Untuk VRMS yang dihasilkan di sini yaitu sebesar 294 volt. Kemudian untuk tegangan gate yang dihasilkan sebesar
0,5 volt. Jadi tegangan output yang dihasilkan di sini sudah mendekati dari tegangan inputnya, yaitu 311, atau jika di RMS kan yaitu 200. Baiklah, selanjutnya kita akan masuk ke percobaan bagian 2, yaitu percobaan penyearah gelombang penuh. Langsung saja kita merangkai. Gunakan sumber AC, kemudian tristor sebanyak 4, dan gating block. Kemudian resistor, setelah itu kita akan menghubungkan ini kita tambahkan voltmeter.
itu kita akan beri nilai pada tegangan sumber yaitu 311 volt, dan kita display ini tegangan input, tegangan output, dan sini gate 1, gate 2, gate 3, dan gate 4. Untuk sudut penyalaannya di sini sesuai pada modul, kita akan mencoba untuk 0 sampai 180 derajat untuk gate 1 dan gate 4, kemudian untuk gate 2 dan gate 3 itu 180 derajat sampai 360 derajat. Frekuensi 50 Hz, sampai 360. Baiklah, setelah kita selesai merangkai, saya akan menjelaskan bagaimana prinsip kerja dari rangkaian ini. Jadi, ketika ada arus yang mengalir dari sisi positif tegangan sumber sini, dia akan mengalir menuju ke gate 1, di mana gate 3 akan diblok. Kemudian arus akan mengalir menuju ke beban, di mana gate 2 di sini juga akan diblok. Dari beban arus akan terus mengalir menuju ke gate 4, sehingga gate 4 di sini on dan gate 1. Dari sini dia akan mengalir ke sisi negatif dari tegangan sumber. Kemudian dari sisi negatif tegangan sumber sini arus akan mengalir menuju ke gate 2, sehingga gate 1 di sini akan off dan gate 2 akan on. Kemudian dari gate 2 di sini akan mengalir menuju ke beban, dari beban menuju ke gate 3, dan gate 4 di sini akan diblok atau dalam keadaan off. Dari gate 3 di sini kemudian akan kembali ke bagian positif dari tegangan sumber. Baiklah,
Di sini saya menggunakan di sini saya menggunakan simulation control dengan total time sebesar 0,04. Setelah itu kita akan langsung menjalankan dengan mengklik run simulation. Kemudian kita akan menampilkan gelombangnya satu persatu. Untuk gate 1, gate 2, gate 3, gate 4, kemudian tegangan input dan tegangan output. Jadi di sini kita bisa melihat ya bahwa dari untuk gate 1 dan gate 4 di sini bentuk gelombang outputnya, bentuk tegangan gelombang outputnya di sini sama. Kemudian untuk gate 2 dan gate 3 itu sama juga, karena tadi sudut penyalaannya itu diatur sama ya. Untuk gate 1 dan gate 4 pada saat sudut 0 sampai 180 derajat dia akan on. Kemudian dari 180 sampai 360 dia akan off. Begitupun pada gate 4. Sementara pada gate 2 dan 3 pada sudut 0 sampai 90 derajat pada sudut 0 sampai 180 derajat dia akan off. Kemudian pada sudut penyalaan 180 derajat sampai 360 derajat dia akan on. Begitupun pada gate 3. Kemudian di sini untuk tegangan inputnya berbentuk sinus karena kita menggunakan sumber AC. Sementara untuk tegangan output yang dihasilkan di sini hanya ada siklus positif, kemudian tidak terjadi perpotongan. Pada saat sudut 0 sampai 180 derajat maka dia akan on. Kemudian untuk gate 2 dan gate 3 pada saat sudut penyalaan 180 sampai 360 dia akan on. Begitupun sampai seterusnya. Nah, di sini kita akan mengubah sudut penyalaannya sesuai pada modul, yaitu kita akan mencoba untuk sudut penyalaan di nomor 3. Untuk gate 1 dan gate 4 di situ sampai 180 derajat. Sementara untuk gate 2 dan gate 3 di sini menggunakan 180 sampai 360 derajat. Oke. Kita akan jalankan. Nah, sini kita bisa melihat ya, untuk gate 1 dan gate 4 pada saat sudut penyalaan 0 sampai 90 dia akan off. Kemudian pada saat sudut 90 sampai 180 dia akan on. Jadi di sini terdapat pemotongan sudut penyalaan ke tengah dari gelombang siklus positif. Kemudian untuk gate 2 dan gate 3 di sini dari sudut 0 sampai 180 derajat dia akan off. Kemudian dari sudut 180 sampai 360 dia akan on. Kemudian kita juga bisa melihat dari tegangan output yang dihasilkan di sini, yaitu mengalami ini terpotong ya, dari sudut 0 sampai 90, dan dari 90 sampai 180 dia akan on. Kemudian untuk gelombang berikutnya ini yaitu dari sudut 180 sampai 360 dia akan on. Kemudian kita akan melihat VRMS-nya, di mana tegangan output yang dihasilkan di sini yaitu sebesar 190 volt.
Kemudian tegangan inputnya yaitu 219 volt mendekati 220 ya. Kemudian untuk tegangan pada gate 1 0,5, tegangan pada gate 2 ini 0,7, tegangan pada gate 3 0,8 volt, dan tegangan pada gate 4 0,5 volt. Kemudian berikutnya kita akan menambahkan kapasitor sesuai dengan perintah pada modul. Kita akan menggunakan kapasitor sebesar 330 mW. mW kemudian kita display. Dan langsung saja kita jalankan. Jadi di sini kita bisa melihat ya, untuk tegangan output yang dihasilkan di sini sudah menghasilkan gelombang yang mulus, tidak terdapat teriak, dalam artian tegangan DC yang dihasilkan di sini sudah sangat baik. Kemudian kita bisa melihat VRMS yang dihasilkan itu sebesar 290 volt. Jadi penggunaan kapasitor yang lebih besar di sini akan mengurangi riak pada gelombang di sini, sehingga tegangan yang dihasilkan pun akan semakin besar. Baiklah, sekian dari hasil simulasi percobaan 3 yang saya lakukan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.